Sebagian besar peternak rumahan di Indonesia sibuk berdebat tentang harga pakan ayam yang naik atau mengeluh tentang margin telur ayam ras yang makin menjepit leher. Sementara mereka sibuk berdiskusi di grup-grup media sosial, ada sekelompok kecil peternak cerdas yang diam-diam memanfaatkan tambang emas yang sering dilewati orang awam. Mereka memelihara jenis unggas yang sering dicap sebelah mata. Bebek. Mari kita bongkar mitos terbesar yang sering ditiupkan oleh para ahli dari sofa yang belum pernah membersihkan kandang seumur hidup mereka. Mitosnya adalah bebek itu boros pakan, bau, berisik, dan telurnya susah dijual. Ini adalah kesalahpahaman klasik. Faktanya, jika Anda memilih ras yang tepat dan paham cara manajemen lahan, bebek adalah mesin konversi pakan alami yang jauh lebih efisien daripada ayam petelur komersial dalam skala rumahan. Di tengah iklim tropis Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bebek memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih superior. Mereka tidak mudah stres karena perubahan cuaca ekstrem, dan yang paling penting, mereka adalah penjelajah ulung yang bisa mencari makanan sendiri secara historis. Masyarakat kita sebenarnya sangat akrab dengan bebek, mulai dari sistem gembala tradisional di sawah, setelah panen hingga penggunaan bebek lokal untuk telur asin. Namun, kesalahan fatal pemula adalah menganggap semua bebek itu sama. Mereka membeli bebek sembarangan di pasar lokal, memberi pakan seadanya, lalu heran mengapa bebeknya tidak bertelur dan hanya menghabiskan isi dompet. Tren konsumen saat ini telah berubah total. Konsumen modern yang sadar kesehatan, para pembuat kue premium, hingga pelaku bisnis kuliner berani membayar jauh lebih mahal untuk telur bebek. Telur bebek berukuran hingga 80% lebih besar dari telur ayam, memiliki kandungan lemak sehat, protein, dan omega-3 yang lebih tinggi, serta memberikan tekstur adonan kue yang jauh lebih lembut dan mengembang kaya. Mari kita masuk ke dasar-dasarnya tanpa teori kososneng atau angka presisi palsu yang sering dipakai untuk menipu pemula. Untuk memulai peternakan bebek petelur skala kecil yang sukses, Anda hanya perlu memahami beberapa pilar utama kesejahteraan hewan dan efisiensi pakan. Manajemen air yang benar, bukan kolam mewah. Mitos terbesar lainnya adalah bebek wajib punya kolam besar untuk berenang agar bisa bertelur. Ini keliru. Bebek petelur modern tidak butuh kolam besar yang menguras air dan membuat lahan Anda menjadi kubangan lumpur berbau busuk. Mereka hanya butuh akses air yang cukup dalam untuk menenggelamkan seluruh paruh dan kepala mereka. Ini adalah kebutuhan biologis mutlak untuk membersihkan mata dan saluran pernapasan mereka dari debu pakan. Wadah air yang bersih dan diganti secara berkala sudah lebih dari cukup untuk menjaga mereka tetap sehat dan produktif pukdu.
rasio pakan dan kemampuan mengais, foraging, bebek adalah omnivora yang sangat aktif. Jika Anda memelihara mereka di lahan dengan sistem semi-umbaran atau pasture raised, mereka akan menghabiskan siang hari untuk berburu hama yang dibenci petani. Keong mas, ulat, lalat, dan gulma. Ini secara otomatis memotong biaya pakan komersial secara signifikan. Rasio pakan tambahan yang Anda berikan harus disesuaikan dengan kualitas lahan harian Anda. Bebek tidak membutuhkan pencahayaan buatan yang rumit, seperti ayam ras, untuk merangsang produksi telur di musim-musim tertentu. Mereka hanya butuh nutrisi yang stabil, terutama kecukupan niasin, vitamin B3, yang sering luput dari pakan ayam biasa pinteri. Kesejahteraan tanpa struktur rumit bebek tidak tidur di atas tangkringan seperti ayam. Mereka tidur di permukaan tanah. Jadi, lupakan arsitektur kandang bertingkat yang mahal. Kunci utama kandang bebek adalah alas yang kering dan aman dari predator malam seperti musang atau tikus. Manajemen alas kandang menggunakan sekam padi atau serutan kayu. Yang diganti secara rutin adalah satu-satunya tugas harian yang tidak boleh ditawar. Alas yang basah dan kotor adalah sumber utama penyakit dan penurunan drastis produksi telur. Kesimpulan praktis pertama untuk Anda hari ini. Stop memperlakukan bebek seperti ayam yang hidup di dalam kotak penangkaran. Keunggulan ekonomi bebek terletak pada sifat alami mereka yang tangguh dan mandiri di atas lahan. Langkah pertama menuju keberhasilan bukan membeli pakan pabrikan paling mahal, melainkan memilih ras bebek petelur unggulan yang memiliki rekam jejak genetik sebagai petelur ulung. Dari sinilah fondasi tambang emas Anda dimulai. Melanjutkan, apa yang kita bahas di bagian pertama? Mari kita bongkar lebih dalam kesalahpahaman konkret yang sering membuat peternak pemula gulung tikar di tahun pertama. Banyak orang terjebak pada pola pikir, banyak air sama dengan banyak telur. Akibatnya, mereka membuat kolam semen besar di tengah lahan. Hasilnya, dalam waktu 1 minggu, kolam tersebut berubah menjadi sarang bakteri berwarna hijau pekat, berbau menyengat, dan menjadi sumber penyakit utama seperti kolera unggas. Bebek tidak butuh air untuk berenang demi bertelur. Mereka butuh air bersih untuk fungsi pernapasan dan pencernaan. Kolam besar yang kotor justru menurunkan kualitas telur karena cangkang telur bebek lebih berpori daripada telur ayam. Sehingga bakteri dari air kolam yang kotor bisa menembus masuk dan merusak isi telur sebelum sempat Anda panen. Kesalahpahaman kedua adalah menyamakan pakan bebek dengan pakan ayam ras petelur. Jika Anda hanya memberi mereka pur ayam petelur komersial tanpa tambahan apapun, bebek Anda akan mengalami defisiensi niasin atau vitamin B3. Gejalanya sangat jelas. Kaki bebek menjadi lemah,
melengkung keluar, dan mereka akan kesulitan berjalan untuk mengais makanan. Bebek membutuhkan kadar niasin sekitar 2 kali lipat lebih tinggi daripada ayam. Tanpa ini, metabolisme energi mereka terganggu, dan produksi telur akan anjlok meskipun Anda merasa sudah memberi pakan yang mahal. Untuk mengatasi hal ini secara praktis tanpa bergantung penuh pada pakan pabrikan. Integrasi tanaman multi-year dan strategi pemakaian lahan adalah kunci efisiensi. Di iklim tropis, Anda bisa menanam tanaman pelindung sekaligus sumber pakan alternatif di sekitar area umbaran. Tanaman seperti Azolla microphylla, eceng gondok yang dikontrol atau lamtoro, Leucaena leucocephala adalah investasi jangka panjang yang luar biasa, strategi pakan hijauan, dan tanaman multi-year Azolla microphylla. Tanaman paku air ini bisa dibudidayakan di kolam dangkal terpisah, bukan di area bebek berenang. Azolla mengandung protein kasar hingga 250% dalam kondisi kering. Memberikan Azolla segar setiap pagi sebelum pakan utama dapat memotong kebutuhan konsentrat pabrikan hingga 20% tanpa menurunkan bobot telur, daun, kelor, dan katuk. Menanam pohon kelor atau katuk di sepanjang pagar pembatas kandang memberikan 2 keuntungan. Pertama, sebagai peneduh alami karena bebek sangat sensitif terhadap panas matahari terik yang bisa menghentikan produksi telur secara mendadak. Kedua, daunnya kaya akan vitamin dan zat besi yang membuat warna gema telur menjadi jingga pekat. Ciri khas telur premium yang dicari oleh industri roti dan pembuat telur asin. Manajemen lahan sistem rotasi, pasture rotation. Jangan biarkan bebek Anda berada di satu area tanah yang sama selama berbulan-bulan. Bebek memiliki kotoran yang bersifat asam dan mengandung nitrogen sangat tinggi. Jika mereka dikurung di lahan yang sempit tanpa rotasi, tanah akan menjadi jenuh, tanaman mati. Dan tanah berubah menjadi lapisan keras yang berbau amonia. Gunakan sistem rotasi lahan sederhana dengan membagi area umbaran menjadi 2 atau 3 zona menggunakan pagar jaring portabel. Biarkan bebek mengais di zona A selama 2 minggu. Di sini mereka akan memakan gulma, memburu jangkrik, cacing, dan mengendalikan populasi-populasi larva serangga. Sementara itu, zona B dan C diistirahatkan agar vegetasi hijau bisa tumbuh kembali dan tanah bisa menyerap kotoran bebek sebagai pupuk alami. Setelah 2 minggu, pindahkan bebek ke zona B. Strategi ini memastikan bebek selalu mendapatkan pasokan pakan alami segar dan menjaga lahan Anda tetap bersih serta bebas bau. Faktor musiman di Indonesia di wilayah kita. Tantangan terbesar bukan musim dingin, melainkan transisi antara musim kemarau dan musim hujan, pancaroba. Banyak peternak sofa mengira produksi bebek akan stabil sepanjang tahun. Kenyataannya,
Kelembapan yang tinggi saat awal musim hujan sering memicu jamur pada pakan dan alas kandang. Jamur menghasilkan mikotoksina yang sangat beracun bagi bebek. Strategi menghadapi musim hujan adalah memastikan area tidur mereka memiliki sistem deep litter atau lapisan sekam yang tebal dan selalu kering. Sebaliknya, saat musim kemarau ekstrem, pastikan wadah air minum diletakkan di tempat yang teduh. Bebek yang meminum air yang hangat karena terpapar matahari langsung akan mengalami stres panas, yang mengakibatkan cangkang telur menjadi tipis dan rapuh. Dengan memahami kebutuhan ras yang tepat, seperti memilih kaki Campbell atau Welsh Harlequin yang memiliki insting mengais tinggi, serta mengelola tanaman pakan tambahan di lahan Anda. Anda tidak lagi didikte oleh fluktuasi harga pakan pabrikan. Anda mengendalikan ekosistem peternakan Anda sendiri secara efisien dan logis. Berbicara tentang infrastruktur, banyak pemula terjebak membuat kandang mewah dari beton dan besi yang menghabiskan modal awal mereka sebelum bebek pertama sempat bertelur. Bebek pada dasarnya tidak membutuhkan struktur bangunan yang rumit atau estetis. Mereka hanya membutuhkan keamanan dari predator dan perlindungan dari angin malam yang kencang serta hujan lebat. Kandang yang ideal cukup berupa bangunan sederhana dengan atap yang tidak bocor dan dinding semi terbuka, menggunakan bambu atau ram kawat agar sirkulasi udara tetap lancar. Karena kotoran bebek menghasilkan gas amonia dalam jumlah besar yang harus segera dibuang oleh angin. Untuk area pagar pembatas luar, penggunaan jaring ayam plastik atau jaring nilon setinggi 1 hingga 1,5 meter sudah sangat cukup karena sebagian besar ras bebek petelur unggulan memiliki tubuh yang cukup berat sehingga mereka tidak bisa terbang tinggi layaknya bebek Lia R. Pagar ini bukan untuk mengurung mereka dalam ruang sempit, melainkan alat untuk menjalankan sistem grazing dan rotasi lahan yang efisien. Dengan membagi lahan umbaran menjadi beberapa petak menggunakan pagar portable, Anda bisa memaksa bebek memakan vegetasi secara merata tanpa membuat satu area tanah menjadi rusak dan gundul akibat injakan kaki mereka yang basah. Sistem rotasi ini secara drastis memotong pos biaya tipikal yang biasanya membengkak pada peternakan konvensional, yaitu biaya pakan komersial dan obat-obatan. Pos biaya terbesar dalam peternakan bebek skala kecil seharusnya dialokasikan secara disiplin pada pembelian bahan pakan sumber protein berkualitas seperti dedak padi segar, konsentrat, dan jagung giling. Sementara sisa kebutuhan vitamin dan mineral makro bisa dipenuhi secara gratis dari aktivitas mengais mereka di lahan rotasi. Selain pakan, pos biaya rutin lainnya yang sering dilupakan adalah pembaruan material
alas kandang seperti sekam padi atau serutan kayu yang harus selalu ditambahkan setiap kali lantai mulai terasa lembab. Kebersihan dan keselamatan biosecurity ini adalah benteng utama pertahanan Anda. Menjaga alas, kandang tetap kering secara konsisten akan mencegah timbulnya penyakit kelumpuhan, infeksi mata, serta menjaga cangkang telur tetap bersih dari kotoran saat dipanen di pagi hari, yang mana hal ini secara otomatis menaikkan nilai jual telur di mata pembeli premium. Namun, di tengah usaha menjaga konsistensi ini, seringkali muncul tawaran menggiurkan dari para penjual nakal di toko pertanian mengenai adanya pakan ajaib suplemen rahasia atau obat 1 tetes yang diklaim bisa menyelesaikan semua masalah peternakan seketika, meningkatkan produksi telur hingga 2 kali lipat, atau membuat bebek kebal dari segala penyakit tanpa perlu menjaga kebersihan kandang. Ini adalah mitos terbesar yang harus Anda hindari dengan akal sehat. Karena secara biologis tidak ada satupun cairan atau zat di dunia ini yang bisa menggantikan manajemen sanitasi yang baik dan nutrisi pakan yang seimbang. Mengandalkan produk ajaib seperti itu hanya akan menguras dompet Anda demi keuntungan sang penjual. Sementara bebek Anda tetap berisiko tinggi mengalami penurunan produksi atau bahkan kematian massal jika sistem kekebalan tubuh mereka hancur akibat lingkungan kandang yang kotor dan sirkulasi udara yang mampat. Kebersihan yang disiplin, pemberian air minum segar yang dipisahkan dari area makan agar tidak becek, serta jadwal rotasi lahan yang teratur adalah satu-satunya formula nyata dan paling realistis untuk menjaga peternakan bebek rumahan Anda tetap menguntungkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian panduan ini, mari kita kumpulkan kembali semua fakta ilmiah yang sudah kita bahas dan pisahkan dari mitos-mitos menyesatkan para ahli media sosial. Mitos mengatakan bahwa bebek adalah unggas yang kotor, bau, dan boros pakan yang hanya cocok dipelihara di rawa-rawa terpencil. Faktanya, bau menyengat dan pemborosan itu terjadi karena manajemen peternak yang buruk, bukan karena sifat alami bebeknya. Mitos mengatakan bahwa Anda butuh kolam besar berlapis semen agar bebek mau bertelur. Faktanya, kolam semen yang kotor justru menjadi inkubator bakteri berbahaya, sementara bebek hanya membutuhkan wadah air yang cukup dalam untuk membersihkan paruh dan kepala mereka. Mitos mengatakan ada obat 1 tetes atau pakan ajaib yang bisa menjamin kesuksesan instan tanpa kerja keras. Faktanya, keberhasilan peternakan sejati dibangun di atas disiplin sanitasi, nutrisi yang seimbang, dan pemilihan ras unggul yang tepat seperti kaki Campbell atau Welsh Harlequin. Bagi Anda yang sudah siap
mengubah lahan kosong di sekitar rumah menjadi sumber pangan dan pendapatan yang mandiri. Berikut adalah daftar periksa realistis yang harus Anda siapkan sebelum membeli anak bebek pertama Anda. Daftar periksa realistis pemula kepastian sumber bibit. DOC, pastikan Anda membeli anak bebek dari peternak pembibit yang memiliki reputasi jelas. Bukan membeli bebek asalan tanpa riwayat genetika petelur. Yang jelas, kesiapan lahan dan pagar pembatas. Siapkan minimal 2 zona umbaran dengan pagar jaring portabel setinggi 1 hingga 1,5 meter untuk memulai sistem rotasi grazing. Sumber air bersih yang andal. Sediakan wadah air minum yang dalam, mudah dibersihkan, dan diletakkan di area yang kering agar tidak menciptakan genangan lumpur. Stok material alas kandang. Siapkan karung-karung berisi sekam padi atau serutan kayu kering dalam jumlah yang cukup untuk menjaga lantai tempat tidur. Mereka tetap kering setiap malam. Penyediaan pakan sumber niasin. Pastikan Anda memiliki akses terhadap dedak padi segar atau suplemen niasin untuk dicampurkan ke dalam pakan harian mereka agar terhindar dari kelumpuhan kaki selain aspek teknis dan matematis. Kesuksesan jangka panjang sebuah peternakan rumahan sangat bergantung pada sikap etis Anda terhadap hewan peliharaan dan lingkungan sosial di sekitar Anda. Membawa hewan ke dalam properti Anda berarti Anda bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan mereka. Bebek yang stres, kelaparan, atau hidup di atas kotorannya sendiri yang basah tidak akan pernah memberikan hasil yang optimal. Perlakuan yang etis dan penuh kasih sayang kepada ternak akan langsung tercermin pada kualitas telur yang Anda panen setiap pagi. Sikap etis ini juga harus diperluas kepada para tetangga Anda. Salah satu penyebab utama peternakan rumahan ditutup paksa adalah konflik dengan lingkungan sekitar akibat bau amonia yang menyengat atau lalat yang mewabah. Dengan menerapkan manajemen kandang kering yang disiplin dan sistem rotasi lahan yang sudah kita pelajari, Anda tidak hanya menjaga kesehatan bebek Anda, tetapi juga menjaga kenyamanan lingkungan pemukiman. Peternakan yang bersih, tidak berbau, dan dikelola dengan rapi menggunakan ras bebek yang tenang seperti Magpie justru akan menjadi pemandangan yang menarik dan inspiratif bagi orang-orang di sekitar Anda. Anda menjadi contoh nyata bahwa peternakan skala kecil bisa berjalan selaras dengan kehidupan bertetangga yang harmonis. Jika pembahasan mengenai strategi peternakan bebek yang jujur, realistis, dan bebas dari mitos kosong ini, memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat bagi Anda. Silakan tekan tombol suka dan berlangganan di saluran ini. Kita akan terus membongkar rahasia agraria dan peternakan praktis yang jarang dibagikan oleh para profesional secara terbuka.
Mari mulai membangun kemandirian pangan dan masa depan Anda di atas tanah sendiri hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.